Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Hartono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan dan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekolah sebagai sebuah institusi moral. Sekolah merupakan sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi, keputusan mana yang akan diambil? Tentunya ini bukan keputusan yang mudah, karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut, nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama. Lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan, dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan, di mana semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan tanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pola
model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika dikategorikan menjadi 4 antara lain. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Individu lawan kelompok. Dalam paradigma ini, ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memperlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan, terdapat prinsip-prinsip yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan, antara lain: 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandasan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan, antara lain: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengapa langkah ini penting untuk kita lakukan? Karena pertama, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama, penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah, dilema siapakah ini? Bukan berarti kalau permasalahan tersebut
bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang menjadi di awal situasi tersebut? Bagaimana hal itu terkuak? Apa yang akhirnya terjadi? Siapa berkata apa pada siapa? Kapan mereka mengatakannya? Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. 4. Pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah dapat kita lakukan melalui yang pertama, uji legal. Pertanyaan penting di uji legal ini adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Yang ketiga, uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi kita dalam merasakan apakah ada yang salah dengan situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat kita merasa dicurigai? Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Langkah ini untuk banyak orang sangat umum dan bisa diandalkan untuk melihat dilema etika yang melibatkan dua nilai yang sama-sama benar. Keempat, uji publikasi. Apa yang kita akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial. Sesuatu yang kita anggap merupakan ranah pribadi kita tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Coba kita bayangkan bila hal itu terjadi. Bila kita merasa tidak nyaman, kemungkinan benar kita sedang menghadapi benar situasi benar lawan salah atau bujukan moral. Yang kelima, uji panutan atau idola. Dalam langkah ini, kita akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan kita. Misalnya, ibu kita. Tentunya, di sini fokusnya bukanlah pada ibu kita, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil karena beliau adalah orang yang menyayangi kita dan orang yang sangat berarti bagi kita. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan tadi, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Kemudian uji publikasi. Sebaliknya,
berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yang mementingkan hasil akhir. Dan terakhir, puji panutan atau idola, berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta kita meletakkan diri kita pada posisi orang lain. Bila situasi dilema etika yang kita hadapi gagal di salah satu uji keputusan tersebut, atau bahkan lebih dari satu, maka situasi yang kita hadapi bukanlah situasi moral dilema, namun rujukan moral, yaitu benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di situasi yang sedang kita hadapi? Apakah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang? Pentingnya mengidentifikasi paradigma ini bukan hanya mengelompokkan permasalahan, namun membawa penajaman bahwa situasi yang kita hadapi betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai inti kebajikan yang sama-sama penting. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, atau berpikir berbasis peraturan, atau bahkan berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi tersebut. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Sekian pembahasan dan contoh praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga di kemudian hari jika kita menghadapi atau menemui masalah atau kasus, kita dapat menerapkan paradigma, prinsip pengambilan dan menguji keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut. Semoga penjelasan pada video ini bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.